Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat senjata. Nah, di episode kelima pada sore hari ini kami kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Untuk sobat generasi penuh aksi, sobat Poseta, instruksi izin memperkenalkan diri. Nama saya Sumari dari kelas 12 TBKR 1, nomor presensi 21. Nah, untuk narasumber bisa memperkenalkan diri. Interupsi izin memperkenalkan diri, nama siswi Naila Purnamasari, nomor presensi 15. Interupsi izin memperkenalkan diri, nama siswi Kirana Aurelia Hardianti Putri, nomor presensi 7. Nah, ini kan nomor presensi belum kelasnya, kelas berapa sih? Jurusannya itu apa gitu loh. Ya, jadi kita berada di kelas 10 APHP. Nah, apa sih itu APHP? APHP itu singkatan dari agribisnis pengolahan hasil pertanian. Di sini kita itu mengolah hasil pertanian untuk dibuat menjadi makanan yang siap konsumsi. Oke, nah ini kan kalian kelas 10 ya. Dengar-dengar saat awal masuk sini tuh ada yang namanya PDK, Pendidikan Dasar Kepemimpinan. Apa sih PDK itu? Fungsinya apa? Gunanya apa? Yang sudah berdampak kepada kalian berdua itu apa saja? Nah, interupsi izin menjawab ya, Kak. Nah, PDK itu singkatan dari Pelatihan Dasar Kepemimpinan. PDK itu kayak melatih kita dari yang awalnya nggak bisa apa-apa, yang kita ini saya nggak bisa, ini saya itu nggak bisa. Terus jadi ini saya bisa lah, ini apa? Pokoknya saya itu harus nyoba dulu. Saya itu yakin kalau saya itu bisa. Dan dari PDK itu kepercayaan diri kita, terus juga kedisiplinan kita juga terbentuk. Maka dari itu ya kita jadi apa ya? Lebih percaya diri dan lebih berani dengan situasi yang akan kita hadapi. Wow, keren. Berarti PDK itu mengubah dari kalian yang 0 derajat jadi ibaratnya kalau lingkaran penuh 360 derajat ya. Nah, ini kan kalian kelas 10. Kalau Dek Naila kan berasal dari mana sih dan Dek Kirana berasal dari mana? Nah, jadi saya itu berasal dari Kebumen. Nah, kalau saya sendiri itu berasal dari Juwana, salah satu kota yang ada di Pati. Wah, kok bisa tahu ada SMK Negeri Jateng di Pati? Taunya dari mana? Dan kenapa bisa memilih SMK Negeri Jateng yang gimana? Katanya SMK Negeri Jateng kan boarding, nggak boleh keluar, asrama, banyak peraturannya, ketat. Kenapa kalian memilih SMK Jateng? Apakah SMK Jateng itu opsi kalian yang lain? Apa memang tujuan utama? Atau bagaimana? Apalagi Kebumen ya yang sangat jauh sekali dengan Pati gitu. Saya mengetahui SMK Negeri Jawa Tengah di Pati itu karena ada kakak kelas saya yang bersosialisasi di sana. Jadi ya di sana itu katanya itu tuh boarding, asrama, terus juga makanannya tuh terjamin. Maka dari itu saya tuh jadi apa ya, pengen bersekolah di sini. Kalau Dek Kirana? Nah, kalau saya sendiri itu karena awal-awal saya tuh tahu SMK Negeri Jateng di Pati itu dari saat saya scroll IG. Nah, saat itu saya menemukan ada iklan SPMB SMKN Jateng di Pati. Terus saya bilang ke ibu saya, "Bu, ini ada SMKN Jateng di Pati. Nah, saya mau nyoba boleh nggak, Bu?" Terus ibu saya ngebolehin, terus saya daftar ke sini, alhamdulillahnya keterima. Wah, berarti emang tujuan utama kalian di SMK Negeri Jateng di Pati ya. Wow, keren. Terus nih, saat kalian masuk, apakah ada rasa kaget atau bagaimana? Kok disiplin banget? Karena saya lihat dari YouTube itu SMK Negeri Jateng di Pati mandi cuma 5 menit. Gerak harus cepet, harus satset, nggak boleh harus pokoknya cek tek gitu. Ada rasa kaget nggak? Wah, setelah aku sekolah di sini, wah, pengen kabur, wah, gimana gitu. Mungkin kan adik-adik ini kan SPMB tanggal 12 Maret ya, ini udah dibuka. Adik-adik kadang penasaran, bagaimana sih kehidupannya di SMK Negeri Jateng gitu, boleh di-spill gak? Terus pertanyaan yang kedua nih, ada gak sih ada rasa perubahan dari dalam diri kalian yang dimana SMP kalian kayak pemalu, mau maju takut, inisiatifnya kurang. Terus di SMK Negeri Jateng di Pati kalian lebih confident, lebih percaya, lebih saya harus mengeluarkan bakat saya, diri saya, karena jenjang SMK itu harus lebih diasah lagi karena udah jenjang siap kerja. Nah, interupsi dulu, jawab diri saya dulu ya, Kak. Silakan. Nah, awalnya saya itu takut, Kak, untuk berbicara di depan umum, untuk
membicarakan aspirasi saya. Tapi setelah saya masuk ke sini, alhamdulillahnya saya tuh sudah bisa berani bicara di depan umum, saya bisa mengungkapkan aspirasi saya dan saya tuh berpikir bahwa ini tuh tempat yang bagus untuk saya mengembangkan bakat saya dan minat saya di sini. Kalau Dek Naila? Kalau saya awal-awal masuk sini tuh takut banget karena Takut kenapa kak? Takut dibully kah? Atau takut Iya. ditindas kah? Atau kayak, ih kamu pede banget nih, kamu kecil banget atau bagaimana? Gitu. ya saya tuh kayak kaget kenapa tuh tiba-tiba mandinya tuh cepat, terus juga apa ya, waktunya tuh disiplin banget, bahkan apapun harus sat-sat. Maka dari itu saya kayak kok gini ya, kayak awal-awal tuh takut banget. Terus juga saya tuh di sini ya berusaha buat ngembangin kepercayaan diri saya yang tadinya saya nggak percaya diri di SMP, saya jadi percaya diri di sini. Wow, keren. Berarti dari PDK itu menerima dong perubahan yang positif gitu. Ya, menerima. Oke, keren. Nah, untuk background kalian kan saya sempat baca nih beberapa sedikit. Katanya kalian tergabung dalam anggota OSIS. Itu anggota OSIS ketuanya kah? Seksi bidang berapa kah gitu? Interupsi izin menjawab, kami itu anggota OSIS dari seksi bidang 7 yang Namanya apa? Seksi bidang 7 itu apa sih? Kalau di sekolah saya dulu kayak 1 itu agama, 2 itu budi pekerti luhur, terus 7 itu apa gitu mungkin? Interupsi ya kak izin menjawab. Kalau 7 itu tentang bahasa dan pengembangan bakat masing-masing siswa. Jadi kita tuh tempat menampung aspirasi mereka, pengembangan bakat mereka. Jadi kita tuh bisa mengadakan forum untuk siswa ini mau menampilkan bakat dan mengembangkan bakatnya gitu. Wow, keren. Berarti kan kalian daftar jadi OSIS Sekbi 7 kan utamanya kan kalian ada bakat lebih dari teman-teman kalian. Bakat kalian apa sih kalau boleh tahu? Saya Kalau mungkin kayak puisi, ibuku jangan tinggalkan aku di sini. Saya kan mungkin puisi ya. Kalau Dek Naila apa sih? Boleh spill bakatnya sama contohnya, karena mungkin anak-anak yang mau daftar sini kayak aku gak punya bakat, takut kah? Tenang aja. Meskipun di SMP gak punya bakat, masuk Jateng tiba-tiba punya bakat ya. Benar sekali, Bakatnya Kak. apa? Contohnya apa gitu loh. Nah, jadi bakat saya itu nyanyi. Nyanyi. Spill dong refnya gitu mungkin sedikit lah. Ya. Ya kayak nyanyi apa ya? Ya, ya. Apa gitu kesukaanmu? Refnya ya. Ya silahkan. Tuhan, masih pantaskah ku untuk bersamanya? Karena hati ini inginkan dia. Tak segampang itu ku mencari penggantimu. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu, cinta. Cukup. Wow, keren biasa. Terus ada satu lagi. Biasa apa? Satu Saya lagi. tuh mempunyai bakat tuh pidato, tapi dulu tuh saya pas SMP tuh ikut pidato, enggak pidato sih. Apa? Ya pidato, terus juga sama puisi Jawa, jadi keguritan. Tapi ya sayangnya enggak menang, tapi enggak apa-apa, itu dijadiin pengalaman buat saya. Puisi Jawa dong ya. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah atau bagaimana gitu. Spill dikit-dikit aja gitu. Masih inget-inget gak gitu? Udah lupa sih Udah kan? lupa. Oke, gak apa-apa. Mohon Kalau maaf Dek ya. Kirana? Kalau saya sendiri juga sama kayak Mbak Naila, kita tuh sering nyanyi bareng di kelas kak, kayak duet. Mbak kita yuk kapan-kapan duet bareng gitu. Terus yang kedua tuh saya suka bikin novel kak. Nah ada satu judul novel saya yang udah saya publikasikan di salah satu aplikasi. Kurang dibukukan berarti. Apa Iya. udah dibukukan nih? Ya kalau yang tahap itu saya belum sih kak, soalnya minatnya masih sedikit, jadi masih harus mengembangkan lagi tulisannya. Boleh spill gak sih kayak kesimpulan novelnya tuh apa? Kadang kan di novel kan background belakangnya ada kesimpulan seorang anak miskin yang ditelantarkan atau seorang guru yang korupsi atau bagaimana itu. Nah, kalau novel saya itu bergenre tentang trailer horor. Jadi ceritanya itu tentang satu keluarga yang dimana kan satu keluarga itu kan nggak mungkin cuma satu keluarga kandung doang kan kak. Ya, jadi itu ada para sepupu-sepupu. Nah, itu tuh memiliki satu aliran darah yang sama. Jadi mereka itu mempunyai satu darah yang sama dari nenek moyang, yang mana nenek moyangnya tuh mewarisi sebuah kutukan. Jadi kutukannya tuh diwariskan kepada anak cucu-cucunya dan berdampak ke cucu terakhirnya itu. Oke, keren. Nah,
pertanyaan saya nih, dalam pengembangan bakat kalian itu kan pasti ada yang mencari gitu. Pernah nggak sih pas awal-awal mungkin SMP atau SMK kalian tuh mencari bakat kalian kayak lihat-lihat di YouTube, di TikTok, bakat saya itu apa sih? Kayak kalian pernah cari artis atau sosok lain yang mungkin jadikan seperti motivasi, inovasi ataupun patut dicontoh. Pernah nggak? Kalau saya sendiri kan kayak bingung cari bakat saya. Kadang saya cari scroll kayak seorang motivator atau mau di Ayunda atau kayak Najwa Shihab. Wah, ini bagus ini kalau dicontoh, diteladani. Kalau dari kalian dalam mencari bakat tuh mengalami kesulitan atau emang dari Tuhan itu bakat Naila ini, bakat Kirana ini? Apa kalian perlu mencari gitu? Interupsi ya Kak, kalau saya itu dulu awalnya bingung, ini bakat saya apa, jati diri saya apa, saya tuh kayak orang kebingungan Kak. Terus habis itu saya berteman dengan salah satu teman yang itu emang suka menulis, suka jago nulis gitu loh Kak. Terus saya dikenalin sama beberapa penulis dan ternyata bakat saya di sana Kak. Jadi saya kembangin dan ya itu jadi. Kalau saya, kalau nyanyi itu tuh dari ini sih teman, kayak saya tuh nyoba nyanyi terus teman saya tuh bilang, suaramu kok bagus ya, terus ya jadi diikutin lomba, terus ya menang juga. Terus kalau yang puisi itu tuh dari guru, karena saya tuh pernah baca Undang-Undang Dasar, terus nada saya mungkin ya gimana ya, kayak pas gitu kan, terus disuruh baca puisi Jawa, jadi ya diikutin lomba juga, tapi ya nggak menang, tapi itu jadi pengalaman buat saya. Nah, dalam mengembangkan bakat, pernah nggak sih kalian tuh ada naik turunnya, datar ataupun nanjak? Kayak contohnya itu beberapa anak SMA ataupun SMK kalau mengembangkan bakat tuh ada anak kak, soalai, kamu ngapain sih? Sosokan aktif, ngapain sih gini? Ada gak sih cacian mungkin masuk ke dalam diri kamu, terus kamu menanggapinya tuh bagaimana? Karena bakat diri kita ya punya diri kita, karena yang tahu potensi diri kita sendiri kan, yang tahu masa depan pun kita sendiri gitu. Apakah perlu mendengarkan omongan orang lain terus kita jadi buang bakat itu, atau tetap menaungi bakat itu, mengembangkan bakat itu demi masa depan kita? Nah, kalau soal orang yang nggak suka itu pasti ada ya Kak, nggak mungkin enggak. Tapi dari situ kita belajar kalau kita digituin tuh kita harus ngembangin bakat kita, harus nunjukin kalau kita tuh bisa lebih dari itu. Maka dari itu ya kita harus tetap berusaha, tunjukin kalau kita bisa ke orang yang udah merendahkan kita. Nah kalau saya itu kayak saya anggap cacian dari orang itu motivasi untuk diri saya sendiri. Kayak kemarin saya tuh habis dapat kata-kata Kak, kalau kamu berlian, kamu mau di tempat sampah, mau di tempat manapun, kamu akan tetap jadi berlian. Tapi kalau kamu sampah, kamu mau dimanapun akan tetap jadi sampah. Oke, keren. Tapi kalau boleh menambah ya Dek, berlian mau di tempat sampah pun, tapi kalau berliannya nggak mau inisiatif buat naik pun, dia akan ketutup sampah. Iya. Bakal nggak kelihatan gitu. Nah berarti tugas untuk kita agar berlian itu bisa naik ke permukaan sampah, kita tuh harus tetap menggali, kayak biarinlah omongan orang lain tuh ngomongin kita yang jelek-jelek, tapi ya udah jadiin motivasi aja gitu. Oke, keren. Satu omongan teman kalian atau entah siapapun itu yang pernah kalian dengar, yang udah kalian buktiin. Contohnya mungkin kayak saya dulu pas waktu MTS, apa sih Mar, sosokan jualan permen gami nggak laku. Tapi dari itu saya bisa membeli sesuatu untuk diri saya up, mereka baru percaya. Pernah nggak sih kayak, apa sih Naila, kecil, pendek, sosokan public speaking, sosokan mau jadi pidato bahasa Jawa, emang bisa apa sih? Terus buktinya tuh apa gitu dari omongan orang itu? Apakah kalian menyerahlah, takutlah, bagaimana? Kalau saya ya emang pernah sih kayak omongannya tuh ya. Satu omongan apa gitu yang masih ingat gitu mungkin, biar orang yang lihat tuh nanti, wah ternyata Naila nggak seperti apa yang aku omongkan gitu, biar dia kayak merasa menyesal. Saya tuh pernah dibilang gini, Naila tuh kalem, nggak bisa ngomong di depan umum. Tapi dari itu saya terus bisa berusaha buat ngomong di depan umum, berusaha buat bisa ya ngaktifin diri saya bahwa itu nggak bener gitu. Nah kalau saya tuh pernah diomongin di komunitas saya tuh kayak gini. Komunitas? Komunitas apa itu? Komunitas penulis. Wow, keren. Dari mana komunitasnya dan untuk
usia yang mengikuti komunitas tuh dari jenjang berapa ke jenjang berapa? Nah, komunitasnya tuh saya dapat dari X Kak, X, Twitter oke, dulu kan. Twitter. Nah, itu tuh dari umur SMP, seumuran SMP sampai selanjutnya. Jadi saya tuh kayak, saya ikut siapa tahu itu bisa membantu saya. Nah, terus dulu tuh saya pernah dapat omongan kayak gini. Alah, kamu paling nggak ada yang mau baca tulisanmu, nggak ada yang mau baca karyamu. Nah, saya buktiin Kak, saya bikin cerita dan ya walaupun yang baca baru sedikit Kak, sekitar 5.000 orangan. 5.000 orang itu banyak. Coba kamu di ruangan kecil, kamu kasih 5.000, mati nanti semuanya. Pengap. Itu udah banyak, luar biasa. Karena kalau kita udah berani memulai, meskipun yang melihat 1, 2, 3, ataupun 5, saya selalu memberikan perumpamaan. Jika saya bisa mengumpulkan orang tersebut di suatu ruangan, pasti akan banyak. Karena seseorang bisa sukses itu dari hal kecil gitu. Kita bisa melihat Presiden ke-7 Insinyur Jokowi Widodo. Dia dulu rakyat biasa, pengusaha mebel, gubernur, presiden, dan sekarang pun masih berkiprah di dunia politik. Dari hal kecil bisa menjadi besar. Jadi kalau saran saya, jangan menyepelekan, jangan menilai hal kecil itu buruk. Bisa diteruskan lagi, maaf ya memotong. Kan saya bilang, ya nggak apa-apa lah, kan saya mau belajar mencoba. Ini saya kan juga mau mengembangkan bakat saya, nggak cuma kamu doang. Terus alah ya kalian nggak ada yang mau baca tulisanmu. Terus saya buktiin Kak, ya itu ada yang baca segitu. Terus orangnya kayak, wah iya ternyata kamu bisa ya, ternyata nggak seperti yang saya omongin gitu. Oke, keren banget kan. Kalian nih di OSIS Segbit 7 itu kan bahasa kan tadi bisa bahasa Inggris dong berarti. Boleh gak sih ini kayak perkenalan atau cakap-cakap bahasa Inggris gitu. I'm hungry, saya lapar banget tau, kayak you can call me, panggilan saya Umar ya. Bisa gak sih? Kalau bahasa Inggris tuh masih sedikit-sedikit belajar ya Kak. Kalau untuk perkenalan bisa saya coba dulu ya. Hey guys, let me introduce myself. My name is Kirana Aurelia Herdevi Putri from class 10 APHP number 7 and I can borrow atau I didn't know. Oh sih, santai-santai aja karena kita juga sambil belajar Iya. gitu. Karena meskipun kesalahan kita gak boleh takut. Mencoba itu gratis, gak bayar kok ya. Nah, kembali lagi ke proses masuk SMK Negeri Jateng di Pati. Kan itu sekolah boarding, katanya semi kedisiplinan. Saat kalian seleksi ketemu beberapa teman dari kabupaten, ada nggak sih rasa insecure, rasa takut? Wah, saat tes lari saya nggak kuat nih, saat tes akademik takut nih kalau gagal. Terus hal apa yang bikin bisa kalian menambah kepercayaan kalian itu apa? interupsi ya Kak, sih menjawab. Jadi dulu tuh pas seleksi tahap 3 kan ada banyak Kak, ada tes psikotes, ada tes kesemaptaan, tes kesehatan, tes wawancara. Pas tes psikotes tuh saya udah mikir, waduh ini saya nggak bisa gambar ini, gimana kalau psikotes saya gagal. Terus lah ternyata saya bisa, saya keterima di sini. Terus pas tes kesemaptaan, wah saya nih nggak pernah lari, saya nggak bisa push up, saya nggak bisa sit up, ini gimana kalau saya gagal nanti. Lah habis saya coba-coba, lo kok malah keterima. Terus habis itu tes akademik kan Kak, saya tuh nggak ada persiapan sama sekali. Saat sebelum tes akademik kita semua dikumpulkan dalam satu ruangan, yang lainnya pada belajar Kak. Saya kayak, loh saya nggak bawa buku, saya nggak bawa HP, saya nggak bisa belajar, ini gimana? Saya cuma bawa pulpen doang sama pensil sama penghapus. Terus ya udahlah, apa yang ada di otak saya keluarin semua, saya maksimalin, dan alhamdulillahnya keterima di sini Kak. Alhamdulillah. Kalau dari Dik Naila, kan Dik Naila juga Kebumen kan, jauh juga. Kayak persiapannya apa, mungkin pas selama perjalanan udah persiapan, atau pas selama di rumah H-1 udah ini ritual belajar 1 hari 24 jam atau bagaimana? Nah, jadi sebelum saya mengikuti seleksi tahap 3 itu tuh saya udah diberitahu sama kakak kelas saya bahwa ya larinya itu kan apa ya? Bolak-balik ya, ya, bolak-balik. FFI, Jadi latihan di sekolah, karena di sekolah SMP 4 saya itu tuh disuruh latihan dulu. Jadi biar ya siswanya tuh keterima semua. Terus juga persiapan saya tuh lari, terus ada belajar psikotes juga di perpus, itu diajarin sama gurunya. Alhamdulillah guru saya di SMP itu tuh ngajarin, bener-bener ngajarin biar kita
SMP 4 itu keterima di SMK Jateng. Wow, berarti peran seorang guru dari masing-masing SMP kalian pun mendukung ya, membimbing juga. Betul. Kembali lagi ke pengembangan minat bakat. Di era Gen Z sekarang, banyak anak-anak yang gengsi untuk mengeluarkan bakatnya. Takut dicaci lah, takut alay lah, takut gak punya teman. Menurut kalian nih, kan kalian juga kelas 10, termasuk generasi apa? Nah, kalau kita tuh kayaknya termasuk generasi Z ya Kak? Iya, termasuk generasi Z. Saran, tanggapan, pendapat, ataupun suatu penyemangat yang perlu kalian katakan pada teman-teman atau adik-adik terkait minat bakat tuh sepenting apa sih untuk kehidupan kita? Nah, dari saya ya, kalau minat bakat itu harus kalian kembangin. Kalau kalian nggak kembangin, kalian, saya takut ini nanti kalau ada yang nyaci saya gimana, nanti kalau ada yang jelek-jelekin saya gimana. Ya jangan dipikirin. Kalau kalian mikirin kayak gitu terus, nanti minat bakat kalian tuh nggak akan keasah, nggak akan terpublik ke umum, terus bakal jadi bakat yang terpendam. Kalian tahu kan bakat terpendam tuh kayak, saya tuh sebenarnya bisa gini, saya tuh sebenarnya bisa gitu, tapi kok nggak saya kembangin ya, kenapa nggak dari dulu saya kembangin gitu. Ya kalau dari saya tuh kalian harus nyari potensi diri kalian. Jadi kalian harus nyari potensi diri kalian ya, mungkin dengan berusaha buat nyoba-nyoba. Siapa tahu kan dari mencoba itu kita bisa tahu bahwa kita tuh punya bakat itu ternyata. Terus juga jangan mikirin omongan orang, karena omongan orang tuh bisa bikin mental kita tuh down, kayak kita tuh jadi nggak percaya diri, nggak berani tampil depan umum, nggak berani ngomong, bahkan Pengembangan bakat tuh emang sangat penting sekali untuk generasi saat ini, karena setiap masa depan itu bakatnya yang ditanyakan. Kadang kita bikin CV pun harus ditertera kan ya, bakatnya apa gitu. Nah, mumpung nih kita di podcast, ada gak sih satu kata kalau kalian di depan kamera, apa yang mungkin ingin diungkapkan, entah untuk orang tua atau teman atau untuk haters yang dulu merendahkan kalian atau mencaci kalian kan? Mumpung ini ada kamera, nanti masuk YouTube bisa ditonton banyak orang. Untuk keluarga saya, untuk teman-teman saya, hai, sekarang saya Kirana, saya sekarang udah bisa bicara depan umum, nggak kayak dulu yang saya takut ini gimana. Saya nggak, sekarang nggak kayak gitu lagi, saya udah bisa sekarang. Terus saya sekarang udah berani buat menyampaikan aspirasi saya yang sebelumnya saya tuh gimana ini kalau nggak diterima, ternyata saya bisa. Oke, Naila? saya mau mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya karena udah berusaha membuat saya seperti ini. Jadi yang dulunya saya banyak masalah banget, saya curhat sama ibu saya disemangatin sama ibu saya sampai saya berada di sini sekarang itu berkat ibu saya. Ya. Gitu. Mau dilanjutin? Oke, berarti pengembangan dorongan dari orang di sekeliling kita, orang di sekitar kita juga sangat penting ya. Sangat penting sekali. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk podcast pada sore hari ini. Nah, untuk teman-teman generasi penuh aksi, jangan lupa saksikan episode selanjutnya ya. Dan terima kasih juga untuk Dek Naila dan Dek Kirana, semangat selalu dalam berproses, karena proses itu gratis. Meskipun banyak tantangan dan rintangan, saya yakin kalian bisa melewatinya. 3 tahun di SMK Negeri Jawa Tengah itu sekedar menutup mata, terus kita melihat masa depan sudah cerah. Amin. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.